Halo semuanya, bagi para pelaut muda dan juga para taruna-taruna yang sedang belajar maupun yang baru lulus, selamat datang di channel Lilin Tua. Channel ini ada untuk kalian para engineer agar mengetahui segala sesuatu permasalahan permesinan di atas kapal. Agar kalian lebih paham tentang segala permesinan di atas kapal, ikuti terus yuk semua channel-channelnya, tonton terus semua videonya sampai habis. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru Lilin Tua akan diupload. Oh ya, kalian juga bisa loh mengajukan pertanyaan melalui kolom di bawah ini ataupun melalui direct message di Instagram Lilin Tua. Tanpa menunggu waktu lama lagi, yuk kita ikuti pelajarannya. Ini yang part 5. Part 4 kemarin kita ngomong tentang controller mandiri. Ya. Sekarang kita mau ngomong controller on off. Yaitu controller yang hanya punya dua nilai ekstrim. Ya. Controller on off merupakan pengendali di mana harga yang diinginkan, yaitu yang diset pada controller otomat, akan mengatur unit korektor. Unit korektor dalam hal ini bisa jadi cut off-nya motor, untuk elektromotor pompa, cut off-nya elektromotor kompresor, atau katup-katup atau valves, yang di setel hanya pada harga-harga ekstrim. Ya, pengendaliannya pada nilai-nilai value ekstrim. Umpamanya, controller ini hanya melaksanakan pengendalian hidup atau mati, atau on atau off, kemudian buka atau tutup, on, open or shut, dan run or stop. Nah, di kamar mesin ada semuanya ini. Nah, jadi controller ini dipergunakan untuk mengendalikan sesuatu, ya, parameter sesuatu. Umpamanya di kamar daging, kalau sudah mencapai suhu sekian, off. Nah, turun sekian, on lagi. Umpamanya ketel pada tekanan sekian, off pembakarannya. Pada waktu turun, on lagi. Pengisian air ketel pada saat penuh, off. Pada saat posisi rendah, on. Ya. Jadi blower juga gitu. Pada posisi sudah dingin, blower mati. Pada posisi ini dibutuhkan blower hidup. Ya, ini adalah controller on off. Ya, hanya dua harga ekstrim. Umpamanya sekarang seperti Anda lihat di gambar, ada salah satu contoh, yaitu pengendalian on off dari ruang pendingin. Ya, referensinya bukan ruang pendingin, air pendingin, air yang didinginkan, air yang air yang didinginkan, ya, keluarnya adalah air dingin, ya, sementara inputnya adalah suhu yang diinginkan. Ini semua diatur, isi input masukan ini, input referensi, di setel pada set point di controllernya yang berupa termostat. Kemudian perubahan daripada actual condition, actual value, measured value, keadaan yang sebenarnya yang dikontrol dibandingkan dengan nilai yang dikendaki.
keadaan yang dikehendaki, lalu controller memerintahkan regulator. Regulatornya dalam hal ini adalah solenoid valve yang terdiri dari solenoid yang punya komparan dan valve-nya. Pekerjaannya, kalau solenoidnya ada aliran listrik, on, mengangkat. Kalau pada saat listriknya mati, tidak ada kemagnetan, maka off, turun, nutup. Nah, tidak ada aliran steam atau aliran air pendingin umpamanya. Ya, ini yang kondisi di atas. Berarti ini adalah pengendalian temperatur secara on off. Yang di bawahnya juga pengendalian tekanan sekarang. Pengendalian tekanan di sistem udara penjalan. Berarti yang diatur adalah tekanan, yang dikendalikan adalah tekanan di botol angin, di air receiver atau air vessel. Di sana ditempatkan pressure start. Di sini ditunjukkan di gambar ini pressure start, di mana di pressure start itu diberikan referensi, input referensi, model dasar. Kita yang nyetel 30 bar Matio, 25 Jalano. Atau siapa yang diperintah ini? Yang diperintah ini adalah cut off. 30 lepas kontaknya, berarti hilang strumnya, berarti kompresornya mati. 25 kontak berarti nutup, ya, ada aliran listrik, maka elektromotor jalan, kompresor jalan, ngisi botol angin sampai ke nilai yang dikehendaki tadi. Ya, ini adalah pressure controller dengan sistem on off. Ini sering Anda jumpai juga di pompa-pompa sanyo atau pompa pengisian. Anda bisa setel pakai obeng. Sekian Matio, sekian bar hidupo. Yang kamu setel itu adalah kontaktor ke cut off-nya elektromotor. Ya. Oke. Ini tentang pengendalian tinggi permukaan cairan. Ya, tinggi permukaan cairan. Sebagai kontrolernya adalah floater. Floater ini merupakan kontroler yang dikehendaki di floater ini adalah floater pada posisi ini. Kalau posisinya floaternya naik, berarti airnya ketinggian, dia perintah ke cut off elektromotor. Elektromotornya siapa? Elektromotornya pompa Matio. Lepaso hubungan listrikmu. Dengan lepas berarti off, berarti listriknya elektromotornya mati, pompanya mati, maka proses pengisian di tangki berhenti. Kalau pelampungnya sudah nanti turun, maka dia akan kontak ke floaternya akan ngontek ke cut off-nya, hubungo, nyambungo, maka nyambung aliran listrik, berarti elektromotormu ada hubungan listrik, muter pompa pengisian. Ya, ini adalah level controller jenis on off. Paling tinggi, paling rendah, mati atau hidup. Oke? Iya. Ini adalah pemandangan atau gambar atau diagram dari pengendalian suhu kamar pendingin yang menggunakan sistem pengendalian on off. Ya. Jadi sebagaimana pakemnya
harus dimulai dari sensor. Sensor ini adalah menerima kondisi dari yang disensor, yang dikendalikan, yaitu suhu kamar daging. Sensor nomor 2, bulb yang berisi cairan. Dengan adanya perubahan tekanan, perubahan suhu, kalau suhunya naik, maka dia akan mengembang. Pengembangan suhu ini akan mengakibatkan pengembangan dari belo. Nanti isinya kayak apa, setelah ini akan kita bahas. Belonya disetel sedemikian rupa, ada jarak antara belo dengan susunan kontaktor. Nah, jarak inilah yang menentukan set pointnya. Seberapa mesti gatuk, sementara seberapa mesti lepas. Pada saat suhu naik, maka cairan di dalam bulb dan pipa kapiler mengembang, memuai, mendorong, mengembangkan bulb. Bulbnya menyentuh susunan kontaktor, sehingga untuk kontaktor fix dia sudah dihubungkan dengan jaringan, sementara movable kontaktor ini dikontak oleh gerakan belo tadi. Belo yang bergerak, yang mengembang karena ekspansi dari cairan dari bulb ke pipa kapiler. Ini adalah transmitternya. Bulb transmitter, kemudian berubah menjadi mekanik, berarti berfungsi sebagai transducer juga. Lalu ini menekan apa? Movable kontaktor dengan kontak, sehingga kalau yang ini sudah kena jaringan, yang ini dilarikan ke solenoid valve nomor 3. Ya, solenoid valve nomor 3 itu ujung yang satu sudah disambung dengan jaringan, sementara ujung yang satu dihubungkan dengan termostat ini tadi. Dengan adanya kelistrikan arus, maka terjadi kemagnetan di dalam solenoid valve. Ya, dengan adanya kemagnetan, maka dia ngangkat, jarumnya ngangkat, sehingga refrigeran jalan, masuk, mengalir melalui katup ekspansi nomor 4, diturunkan tekanannya, dicekik, dia berekspansi dan melakukan penguapan di ruang pendingin. Terjadilah pendinginan kembali. Kalau sudah dingin, demikian juga suhu di bulb juga ikut dingin, maka cairannya ikut menyusut. Penyusutan cairan di dalam pipa kapiler dan bulb akan menyebabkan belo menyusut juga. Penyusutan belo ini akan melepaskan kontak. Dengan melepasnya kontak, maka tidak ada aliran listrik yang ke solenoid valve. Maka karena tidak ada aliran listrik ke koilnya solenoid valve, kemagnetannya hilang, jarumnya jatuh. Dengan jatuhnya jarum, katup dan valve-nya solenoid valve ini, maka tidak ada aliran refrigeran yang masuk ke ruang daging atau ruang pendingin. Maka atau berarti suhu dinginnya sudah tercapai. Ya, ini adalah, sementara ini adalah actual. Ini tadi sudah. Ini karakteristiknya bagaimana? Karakteristik on off itu. Jadi karakteristik on off itu cuma ada 2 posisi. Posisi buka berarti lepas, berarti tidak ada aliran, tidak ada kontak. Sementara posisi tutup, itu nutup, berarti posisi kontak, berarti ada aliran. Ya, ini adalah cerita dari
pendingin pengendalian suhu di kamar pendingin tadi. Ini kerjanya solenoid valve. Pada saat suhu tertinggi yang kita ceritakan tadi, maka terjadi pemuaian cairan di dalam bulb dan pipa kapiler yang mengakibatkan gerakan membran, gerakan belo mengembang ke arah D, ya, mengembang ke arah D sehingga terjadi penutupan. C ini sudah terjadi, maka penutupan, dengan adanya penutupan maka akan terjadi penutupan jaringan, berarti kontak, ada listrik, maka solenoid valve-nya akan naik, berarti masuknya refrigeran ke solenoid valve dan melalui expansion valve menurunkan suhu dari B menjadi ke A lagi. Nah, pada saat A itu lepas tadi, ya. Oke, ini adalah karakteristiknya suhu rendah dan suhu tinggi. Suhu tinggi itu pada saat katakan kalau ruang pendingin daging plus minus 5, dia sudah harus jalan lagi alirannya. Nanti kalau sudah minus 16 atau minus 20, nah kita yang nyetel, nah, dia akan mati. Ya, ini adalah termostatnya. Nah, inputnya, termostat itu controller. Berarti di controller itu ada dua input. Input referensi dan input dari yang kita kendalikan. Atau input feedback. Mana input referensinya? Input referensinya adalah yang kamu setel, yang kamu kehendaki, yaitu di set point adjustment, di mur pengatur, kamu yang ngatur. Pengaturan ini akan merubah gaya spring sehingga terjadi jarak tertentu yang tadi sudah dikonversikan. Kalau dia turun sekian, umpamanya ada garis minus 16, minus 10, minus 8, ya. Ini kamu turunkan, ini gap-nya itu merupakan set point-nya. Pada sekian gaduan, gap-nya itu antara gap dari susunan set point dan gap dari susunan input feedback. Jadi input feedback-nya itu oleh sensor yang menyensor kondisi suhu yang sebenarnya di ruang pendingin. Sementara input yang dikendai referensi adalah yang di set point. Antara gerakan belo yang tadi kita terangkan, kalau dia panas berarti cairan di dalam belo, di dalam bulb sampai dengan pipa kapiler masuk ke belo ini akan mengembang, mendorong belo untuk bergerak mengarah gap, memperkecil gap sehingga sampai ketemu gapnya selesai, dia naik sambil menggerakkan moving kontaktor. Di situ ada dua kontaktor fix, ada fix kontaktor yang ada di sebelah kiri, yang kalau itu yang kabelnya merah, kalau itu diteruskan di konektor dia ke jaringan. Sementara yang movable kontaktor ini yang lepas, yang sekarang didorong oleh gerakan belo berdasarkan pemuaian cairan dari sensor dan pipa kapiler. Dia naik sehingga suatu saat dia kontak dengan kontaktornya yang sudah terpasang, sehingga dia terhubung
ke arah solenoid valve. Dengan demikian, di mana solenoid valve yang satu kabelnya sudah ke jaringan, yang satu kabelnya nunggu dari kontaktor ini. Oke, inilah apa namanya kontaktor yang bekerja secara controller yang bekerja secara on off, pressure controller. Ya, bukan pressure controller. Ini adalah temperatur controller, maka disebut termostat. Saya selalu sering membuat salah. Mudah-mudahan kamu tidak terjebak dengan salahnya. Tapi inilah, ya, ini adalah termostat, ya, nama lain daripada temperatur controller. Jenisnya jenis on off. Oke, ya. Ini apa ini kira-kira? Sama, ini adalah controller suhu yang juga menggunakan termostat dan memerintahkan ke solenoid valve. Suhu apa ini? Suhu pemanas air. Mana inputnya? Jangan salah, inputnya bukan water in. Inputnya bukan water in. Bulbnya di situ, berarti yang dipasang bulb itulah parameter yang kita kendalikan. Itu output. Inputnya yang mana? Input itu di mana-mana mesti nempel di controller. Kalau kontrolernya manusia, berarti inputnya dipasang di otak. Nah, kalau di controller otomat, di sistem pengendalian otomat, mesti di controller. Dalam hal ini adalah di termostat, karena ini adalah pengatur pengendalian suhu. Di situ kita setel, desired value-nya 80 derajat Celcius. Jadi kalau lebih, matio. Yang disuruh mati siapa? Solenoid valve nutupo. Kalau apa yang ditutup? Steam. Jadi steam masuk itu bukan input. Water in itu bukan input. Itu adalah media yang memproses. Water in, media yang diproses. Inputnya adalah desired value yang kamu setel. Sekian buka O, sekian matio, nutupo. Nah, outputnya bukan airnya. Karena ini pengendalian suhu, outputnya adalah suhu air yang keluar setelah diberi pemanasan steam. Lewat apa? Lewat bulb. Jadi sudah diterangkan, kalau dia suhunya naik, maka cairan yang ada di bulb dan di pipa kapiler akan mengembang. Mengembangnya akan mempengaruhi susunan kontaktor yang ada di dalam termostat. Ya, oke. Ini adalah karakteristiknya. Karakteristik posisi katup solenoid tadi. Kapan dia buka, kapan dia nutup. Pada saat 8 desired value-nya kan 80. Nah, kalau dia di bawah 80, berarti posisi klepnya sedang nutup. Dengan nutup, maka suhunya akan naik. Nah, pada saat naik, klep buka. Dengan terbukanya klep, maunya dia rata. Tapi karena masih ada massa yang turunnya, yang masih mengalami kenaikan, maka gambar atau garis atau keadaan suhunya masih sempat naik dulu.
Jadi tidak mendadak seketika kita matikan solenoid valve-nya, terus langsung ininya turun naik. Tapi ini, oke. Demikian juga pada saat nanti dia sudah sampai 80, dari di atas 80 turun jadi 80, yang mestinya katupnya sudah ada di 2, yang seharusnya dia udah rata, karena dia masih punya kebablasan. Ya, nah, inilah karakteristiknya. Sana ke arah ini, jadi tidak seketika begitu kita setel sekian, mati atau hidup, terus keadaannya langsung seperti yang kita kendai, tapi dia akan secara pelan dia akan sampai ke sononya. Ya, sementara ini adalah kalau tadi controller jenis mekanik, jadi dari suhu di transducer jadi mekanik, mekanik di transducer jadi listrik, listrik di transducer sebagai mekanik lagi. Nah, yang satu tadi juga, yang pressure-nya. Nah, sementara ini adalah controller jenis pneumatik. Controller jenis pneumatik. Jadi yang keluarannya nanti adalah angin. Ya, outputnya nanti adalah angin, udara. Sementara inputnya, sebagaimana tadi kita sudah ingatkan, perbedaan antara transmitter dan controller adalah di inputnya. Kalau transmitter, inputnya cuma 1, karena dia cuma mentransmit, dia mengirimkan berita dari sensor, berita ini ditransmit ke controller, barangkali ditransmit ke alarm, barangkali ditransmit ke database dan sebagainya. Ini salah satunya ditransmit ke controller. Berarti di controller itu ada 2 input. Input yang referensi untuk yang dikendai, sama input dari hasil yang kita kendalikan, nilai yang sesungguhnya. Nah, di sini digambarkan ada 2 belo. Nah, ada 2 belo, ada PO, ada PI. PO itu adalah tekanan yang dikontrol, yang diberikan oleh sensor transmitter menuju ke controller ini. Dia dikasih masukan, ini loh keadaan yang kamu kendalikan. Transmitternya, controllernya kan, oh iya kamu PO ya. Nah, PO itu adalah P output. Kebetulan di sini belo, berarti ini adalah tekanan yang nanti gayanya sebesar tekanan kali luasnya membran, luasnya ininya belo, permukaan belo yang bagian dalam. Nah, gaya ini melakukan gerakan di tuas yang hitam. Tuas hitam itu merupakan flapper yang diadu dengan masukan yang kita bikin, yang kita kehendaki, yang berupa set point, yang merupakan desired value, merupakan nilai yang kita kehendaki. Katakanlah kalau saya mau mengendaki suhunya 50 di sini. Sementara yang di sini ternyata suhunya 70. Berarti menang yang 70. Berarti dorong ke arah desired value. Kalau dorong ke arah desired value, berarti flappernya mendorong atau terdorong atau bergerak ke arah pendekatan ke nozzle. Ya, nozzle ini
nantinya akan mempengaruhi tekanan nozzle. Tekanan nozzle itu adalah tekanan yang ada di dalam ruang antara nozzle dan amplifier dan di restriktor air. Kita masih ingat, makanya kemarin saya sampaikan bahwa harus paham dulu dengan susunan flapper and nozzle, karena di sini di controller juga akan ketemu. Ya, inilah ketemuannya. Jadi PS merupakan udara supply, setelah di restriktor tekanannya turun menjadi 0 sampai 1,4, tapi pada kenyataan yang keluar di PO nanti bukan 0 tapi 0,1 sampai 1,4 sesuai dengan kurvanya, sesuai dengan karakteristiknya. Oleh karena ini tidak Anda lihat, kalau Anda perhatikan ada hal yang Anda amati tidak punya feedback below. Maka kerjaannya plak. Kalau ada feedback below-nya, pada saat dia mau mendekat, oleh feedbacknya diarahkan. Jadi tidak langsung nempel tapi ke jarak tertentu. Nah, sehingga harganya tidak on dan tidak off, buka rapat, buka lebar, nutup rapat, enggak. Tapi kalau ini nutup rapat, buka lebar, karena tidak ada feedback below-nya. Maka ini disebut controller pneumatik jenis on off. Ya. Jadi ingat-ingat, controller ada dua masukan. Masukan dari yang kita inginkan, bekal, masukan referensi, dan masukan dari hasil yang kita kontrol. Dengan membandingkan hasil yang kita kontrol dengan nilai yang kita kendai di komparator, jadi komparatornya dalam hal ini adalah titik hijau itu adalah komparatornya, membandingkan mana yang menang. Nah, kalau menang yang P1 berarti P1 dorong ke PI, berarti dorong ke PO. Ya, nah, kira-kira gitu. Ya, nah, ini adalah karakteristiknya. Karakteristik dari controller pneumatik jenis on-off. Jadi pada saat dia mencapai ininya kedorongnya, terjadi perubahan nilai, di mana nilai output lebih tinggi daripada nilai input, measured value bigger than input reference value, maka dia akan menutup, berarti tekanan 1,4. 1,4 berarti nanti PO yang 1,4 ini dipakai untuk mempengaruhi pekerjaan di regulator. Ya. Dia buka lebar umpamanya. Apa yang dibuka lebar itu aliran. Aliran apa? Aliran yang apa yang akan dikendalikan nanti. Nah, dia akan mempengaruhi. Nah, sehingga pada saat sudah mempengaruhi itu akan terjadi perubahan MV, perubahan output. Karena perubahan outputnya akan mengecil, didorong oleh PI, ya, kembali. Sekali lagi, karena dia tidak punya feedback below, maka kembalinya ya kembali penuh. Sehingga kerjaannya adalah on off. Ya, nanti kita akan ketemu dengan sama-sama input, sama-sama pneumatik, tapi jenis bukan on off, tapi jenis continue. Ya. Nah, untuk on off itu punya situasi yang disebut overlap. Overlap itu adalah nilai yang terjadi di atas normal
dan di bawah normal. Nilai itulah yang nantinya dipakai sebagai signal controller untuk signal controller inputnya. Jadi input yang kamu kasihkan itu adalah in between apa? Between nilai ekstrem yang overlap itu, nilai yang tinggi dan nilai yang rendah. Kamu setel di situ. Itu di signal apa namanya? Controllernya, input signalnya. Ya. Oke. Agak confused? Ya, saya bisa memahami. Maka saya tidak akan teruskan dulu. Nah, Anda pahamin ini dulu. Dan kemungkinan saya kasih waktu 1 hari. Setelah itu besoknya saya akan masukkan yang lebih rumit lagi. Barangkali kalau ada yang bertanya, malam ini atau besok pagi, kalau ini sudah diupload, bisa disampaikan. Ya, saya tidak heran atau tidak kaget kalau Anda mengalami kesulitan di sini. Saya akan membimbing. Ya, mumpung nanti belum ketemu istilah-istilah yang lain, umpamanya istilah PB, proportional band, kemudian banyak setelah di sini ini nanti. Kenapa mesti 0,6? Kenapa kok tidak 1,4 ini? Nah, nanti di dalam apa namanya mengkalibrasi, ini perlu dikalibrasi sebelum ngecek, sebelum dipergunakan. Kalau nggak dikalibrasi, nggak kerjanya nggak bagus, nggak bener. Seperti kalau kita mau nimbang badan, dikalibrasi dulu, jadinya dikasih 0. Ya, ini juga gitu. Apakah itu terutama controller ini posisinya masih di tengah, tidak dinilai yang tertinggi atau terendah, di tengah, supaya kalau ada perubahan ada span ke sono kemari. Ya, oke, kita ketemu berikutnya tentang kelanjutan dari ini. Mungkin nanti akan ketemu sistem beam balance. Ya, kalau ini sistem flapper and nozzle. Oke, kita ketemu yang akan datang dalam situasi yang selalu sehat dan lebih cerdas. Saya siap untuk menerima masukan, untuk menerima pertanyaan-pertanyaan. Karena ini makin ke sono, makin mendekati level why, not only what and how, but sudah menuju ke why. Oke, salam dari lilin tua.